Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalu khairatu wal barakat. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Salli ala nabi witabassam, dan Nabi tabassam witabassam, dan Nabi tabassam. Allahumma salli alaihi, salli ala nabi witabassam, dan Nabi tabassam witabassam, dan Nabi tabassam. Allahumma salli alaihi. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami hormati. Indonesia adalah negara yang penuh dengan keberagaman, terdiri dari beragam suku, bahasa maupun agama. Di satu sisi hadirin, keberagaman ini menjadikan Indonesia unik dan menarik. Sementara di sisi lain, jika tidak dijaga dan dirawat dengan baik, bisa jadi sumber potensi konflik. Baik konflik antar etnis, budaya, bahkan konflik berlatar agama yang saat ini telah mengguncang Indonesia. Pembakaran vihara, perusakan masjid dan pura, sampai pemurtadan secara paksa. Akibat konflik tersebut menjamurlah ujaran kebencian, Maraklah kafir mengkafirkan, hinaan, cacian dan ancaman, hingga berujung pembunuhan. Oleh karena itu, Kementerian Agama Republik Indonesia telah mencanangkan moderasi beragama sebagai solusi mewujudkan kerukunan umat beragama. Untuk itu, izinkanlah kami menyampaikan syarahan Quran yang berjudul Moderasi Beragama Menuju Indonesia Damai Sejahtera. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا.
وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, wahai ahlul kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agamamu. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang benar-benar tersesat sebelum kamu dan telah banyak menyesatkan manusia, padahal mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Hadirin yang berbahagia, makna hulu menurut Syekh Muhammad Tahir bin Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir juz 4 halaman 290, az-ziyadatu fi amalin 'alal muta'arifi minhu bihasbil aqli awil 'adah. Hulu adalah berlebih-lebihan, bersikap keras dan kaku memahami hukum, bahkan menyimpang dari syariat. Padahal Islam memerintahkan umatnya bersikap wasat, pertengahan dalam sebuah urusan agama, tidak terlalu berlebihan dan tidak meremehkan. Dunat tafrid wal ifrat, Tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. konsep wasatiyah secara lebih dalam diungkap dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang ditafsirkan oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam tafsir Zadul Masir fi Ilmi Tafsir juz 1 halaman 119. Ummatan wasata ay wasaton fi kulli umuriddin, pertengahan dalam semua urusan agama. Namun sayang hadirin, kehidupan umat beragama dan umat seagama masih ada yang belum toleransi. Padahal konflik berlatar agama jauh lebih berbahaya dibanding konflik politik dan ekonomi. Bom bunuh diri dianggap jihad, homoseksual dibilang halal. LGBT dibilang fitrah. kita masih mendengar intoleransi karena berbeda etnis dan budaya, saling mencaci, menghina, mengkafirkan di sosial media, sampai bentrok bersenjata. Pembakaran vihara di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Konflik berdarah di Tolikara, Papua. Bahkan konflik terpanjang berlatar agama ketika Ambon bersimbah darah karena perang antar agama. Na'udzubillah. Hadirin, Islam menentang sikap radikal, Perilaku berlebihan, Tindakan kekerasan dan paham ekstrim yang memicu perselisihan. Dengan demikian, sudah saatnya bagi kita semua untuk jadi muslim yang toleran sesuai perintah Al-Quran demi mencapai kebahagiaan. Setuju? Dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dalam perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk meraih rahmat Tuhan. Sebagaimana yang tercantum dalam surah Ali Imran ayat 105. ولا تكونوا كالذين
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang berat. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan ialah yang maha agung. Hadirin yang mempesona, Syekh Al-Baghawi dalam tafsirnya juz 4 halaman 86 menjelaskan, wala takunu kalladzina tafarraqu. Menurut sebagian besar ulama, mereka yang bercerai-berai dan berselisih adalah kaum Yahudi dan Nasrani dan orang bid'ah di kalangan umat Islam. Tafarraqu wakhtalafu ay bisabab ittiba'il hawa wa ta'atin nafsi wal hasad. Mereka bercerai-berai dan berselisih karena mengikuti hawa nafsu dan dengki. Demikianlah penjelasan dari Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib juz 8 halaman 183. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam bukunya Wasatiyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama halaman 141 menjelaskan, Allah menciptakan manusia berkelompok bukan untuk berselisih. Mantan Menteri Agama Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi juga menegaskan, moderasi beragama berarti bukan agamanya yang dimoderasi, tetapi cara beragamanya yang dimoderatkan. Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo dalam pidato kenegaraan juga menyampaikan, jangan merasa paling agamis, jangan merasa paling Pancasilais, agar hidup kita harmonis. Oleh karena itu hadirin, kita harus mampu menerima bahwa di luar agama kita ada agama lain yang harus kita hormati keberadaannya. Ada Kristen dan Katolik, Ada Hindu, Buddha, dan Konghucu, Semuanya bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai kesimpulan, pertama, moderasi beragama adalah perintah Al-Quran agar umat Islam jadi panutan dan teladan sebagai umat pertengahan yang menegakkan keadilan. Kedua, moderasi beragama adalah aktualisasi dari nilai luhur Pancasila yang menentang perilaku radikalisme. Ketiga, untuk mencegah berkembangnya virus ekstremisme dan radikalisme, seluruh lembaga pendidikan di negeri ini harus menanamkan nilai moderasi ke dalam jiwa generasi, sehingga NKRI damai, penuh toleransi, dan diberkahi ilahi Rabbi. burung kenari milik paman. kicaunya indah nan permai. Marilah kita jaga keberagaman menuju Indonesia damai. Sekian syarahan yang dapat kami sampaikan.
Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.